Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Kita bertemu bersama channel kesayangan kita di pagi hari ini, rutinitas atau kebiasaan saya ya. Ini saya bagi-bagikan buat Anda semuanya, khususnya buat konco-konco yang ditinggal bojonya merantau atau istrinya itu kerja di luar negeri atau di kota, luar kota ya. Mungkin punya momongan dan juga hidup seperti apa namanya, dudo atau duda gitu ya. Jadi masak ya harus masak sendiri dan juga cuci baju juga sendiri nantinya ya. Ya kondisinya seperti ini ya. Ini bersama saya di sini, perkenalkan dulu, nama saya Om Yon ya, yang akan memberikan cara ataupun juga alternatif bila mana lampu listrik atau namanya lampu WLN itu padam ya. Dan banyak teman-teman ya ini yang bingung, itu mas caranya masak nggak gawe magicom atau nggak gawe penanak nasi yang menggunakan listrik adang gitu, caranya bagaimana? Oke, langsung aja kita ke caranya ya. Kita mula-mula ambil beras dulu ya, kurang lebih 3 cangkir ya, sesuai dengan selera panjenengan atau jumlah bateh atau anggota keluarga panjenengan. Ini saya ambil 3 ya, 3 cangkir kecil ya. Jadi mulai kita cuci dulu berasnya, atau ini namanya ya beras ya. Kita cuci dulu bersih sampai bersih seperti biasa ya. Sebelum kita anak nasi, kita harus cuci dulu yang namanya beras supaya steril ya. Mungkin ada batu-batu kecil atau ya namanya juga beras ya, kotor-kotoran, debu dan sebagainya supaya hilang ya, supaya bersih ya. Kita cuci dulu ya seperti ini tidak panjang lebar. Ini sudah saya cuci tadi ya, sudah hampir bersih ya. Mungkin sudah dimatikan kerannya dan kita tiriskan ya seperti ini ya. Mungkin airnya ini kalau berasnya beras bagus tidak begitu keruh atau tidak begitu putih ya, tapi kalau beras jelek pasti warnanya itu keruh sekali dulur ya, atau konco-konco sudah sementara. Dan juga mungkin mbak-mbaknya yang ngekos ya, yang mungkin belum punya pengalaman menanak nasi dengan menggunakan kompor atau pawon atau LPG ya, atau gas ya. Ini karena banyak teman-teman juga yang menanyakan caranya bagaimana toh mas, kok bisa gosong dan tidak matang atau dan sebagainya ya. Ini sudah kita cuci, jadi perlahan saja ikuti, jangan di skip ya videonya supaya nggak gagal paham nantinya, supaya videonya itu juga mendapatkan subscribe dari panjenengan. Terima kasih, like-nya juga ditunggu ya. Nah, kalau sudah begini kita berikan air ya cukupnya, sekiranya ya nggak banyak-banyak ya. Mungkin bisa menggunakan ini kalau mau rada ini ya, rada agak cara bahasanya nggak kelemesan, itu 1 jari bisa, 2 jari bisa ya. Kalau kebanyakan air nanti kelemesan. Kita langsung menuju ke tumpu atau kompornya. Kalau tidak punya kompor ya bisa menggunakan geni atau pawon ya. Kita nyalakan ya seperti itu. Nah ini diganjeli runtuhnya atau predel seperti ini ya. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa kita harus ini ya, apinya sedang saja, kita aduk ya. Namanya berasnya kita aduk, atau beras yang tadi sudah ini kita harus aduk ya. Ini banyak yang tanya, itu airnya air mendidih atau air dingin mas? Ini air dingin ya. Kita aduk sampai menjadi karon ya. Kalau bahasa di sininya karon atau nasi setengah matang ya, tadi mana melembung ya. Kita aduk supaya nggak lengket, karena ini menggunakan panci stainless ya. Panci aluminium pun juga sama, kalau tidak diaduk nantinya menjadi intip ya. Atau gosong di bawah ya, tidak merata. Ini terus diaduk sampai nanti tekstur airnya itu berkurang. Tapi kalau airnya itu masih banyak, bisa diambil ya, diambil atau disirup menggunakan gelas atau centongan ya, atau ini ya namanya apa ini, centong di sini ya. Itu diaduk, namanya jadi tajin ya, itu air tajin ya, air rebusan daripada beras sebelum setengah matang, itu namanya tajin ya. Dan nanti kalau sudah begini ya, ini sudah nanti sudah mendekati asat ya,
sudah mendekati asat, kita siapkan dulu ya. Ini namanya kalau di sini dandang ya, dandang seperti biasa ya, yang ada di pasaran-pasaran itu ya. Dan kita beri air ya, kita beri air sampai garis lingkaran ini ya. Nah, kita beri air sampai garis lingkaran ini, dan juga menggunakan namanya ya, ini tamengnya atau tutupnya nanti begini ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi sebelumnya kita cuci dulu supaya steril ya. Nah gitu, batasnya sampai di bawahnya ini ya, ini ya. Nah itu, kita menuju lagi ke tempat yang satunya lagi sambil menunggu airnya tuh mendekati penuh ya. Nah, terus diaduk terus, jangan sampai kita lengah ya. Apinya nggak boleh kebesaran, nggak boleh kekecilan, nggak kekecilan kemenjon, kebesaran gosong ya. Jadi ya slow motion saja ya, santai tapi pasti. Ini buat adik-adik, mas-mas atau mbak-mbak yang mau belajar masak bersama saya di sini sudah besok ya, si bojone lunga ya, tinggal omongan. Jadi setiap hari macam begini masak dan juga menanak nasi. Jadi detail sekali, jangan di skip sekali lagi supaya channel kita bisa berkembang dan juga nggak salah paham. Dulu saya coba kok gosong mas, itu karena panjenengan skip ya. Nah ini kalau sudah begini, air kerannya dimatiin ya, kita kasih namanya ini, yep, masuk, kita angkat ya seperti ini, kita kasih ke sini ya, kita nyalakan api kecil gitu ya sampai mendidih. Nanti sudah mendidih, ini ya sudah hasat, baru nasinya dimasukkan ke sini gitu lur ya. Sekian dulu cara menanak nasi dengan menggunakan api atau tidak menggunakan magicom ya, bukan magicom sakti, menggunakan magicom ya, karena lampunya lagi pemadaman di sini lur ya. Itu ya, kalau menggunakan tenaga surya di sini tidak mampu karena wattnya sangat besar sekali untuk saya punya magicom, jadi menggunakan kompor gas gitu ya. Terima kasih sudah menyimak perjalanan saya di pagi hari ini ya. Kurang lebihnya cara saya memberikan tips menggunakan masak menggunakan api, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.